Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Re Channel. Pada kesempatan kali ini, Re Channel hadir kembali untuk membahas soal-soal persiapan dalam menghadapi seleksi tes P3K Badan Gizi Nasional tahun 2025. Untuk video part sebelumnya, kalian bisa lihat di channel ini. Jangan lupa ada kuis di akhir video yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Pemanfaatan aplikasi antrian berbasis daring atau online dalam pelayanan publik bertujuan untuk A. Mempercepat pelayanan tanpa prosedur. B. Mengatur jadwal dan mengurangi waktu tunggu di lokasi layanan. C. Menghilangkan peran petugas pelayanan. D. Membatasi akses masyarakat terhadap pelayanan. E. Menggantikan seluruh SOP pelayanan. Pemanfaatan aplikasi antrian berbasis daring atau online dalam pelayanan publik bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengatur jadwal layanan, mengurangi waktu tunggu dalam suatu antrian, hingga mengurangi adanya penumpukan antrian di lokasi, serta dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah B. Mengatur jadwal dan mengurangi waktu tunggu di lokasi layanan. Soal nomor 2. Manajemen antrian yang baik dapat memberikan dampak positif berupa A. Meningkatnya kebingungan masyarakat. B. Pelayanan menjadi lebih terjadwal. C. Bertambahnya beban kerja petugas. D. Menurunnya transparansi layanan. Dan E. Berkurangnya waktu tunggu dan keluhan pengguna layanan. Manajemen antrian yang baik dapat memberikan dampak positif berupa adanya pelayanan yang lebih tertib dan efisien, berkurangnya waktu tunggu antrian, meningkatnya kenyamanan para pelanggan, serta meningkatnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Berkurangnya waktu tunggu dan juga berkurangnya keluhan pengguna layanan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos tes BUMN, CPNS, P3K, maupun kedinasan yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Dampak positif penerapan prinsip kesetaraan dalam etika pelayanan publik adalah A. Menurunnya akuntabilitas pelayanan. B. Meningkatnya fleksibilitas petugas. C. Terbangunnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat. D. Pelayanan menjadi tidak terkontrol. Dan E. Bertambahnya keluhan masyarakat. Dampak positif adanya penerapan prinsip kesetaraan dalam etika pelayanan publik
adalah dapat terciptanya pelayanan yang adil dan tidak bersifat diskriminatif, meningkatnya kepercayaan masyarakat, serta terwujudnya kepuasan dan rasa keadilan bagi seluruh pengguna layanan publik tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, terbangunnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Soal nomor 4. Upaya pencegahan agar praktik meminta imbalan tidak terjadi dalam pelayanan adalah A. Mengurangi interaksi petugas dengan masyarakat. B. Menerapkan transparansi, sosialisasi, dan pengawasan pelayanan secara ketat. C. Menghapus SOP pelayanan. D. Menyerahkan sepenuhnya pada moral tiap individu. E. Memberikan toleransi pada kondisi tertentu. Upaya pencegahan agar praktik meminta imbalan tidak terjadi dalam pelayanan, terutama pelayanan publik, adalah dengan memperkuat integritas para pegawai dan diadakan pengawasan secara internal. Kemudian, menerapkan SOP dan kode etik secara konsisten di lingkup internal di diri masing-masing pegawai, serta menyediakan mekanisme pelaporan yang jelas dan aman bagi masyarakat. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B, menerapkan transparansi, sosialisasi, dan pengawasan pelayanan secara ketat. Soal nomor 5. Indikator bahwa proses pengawasan dan evaluasi telah berjalan efektif adalah A. Temuan dibiarkan tanpa ditindaklanjuti. B. Evaluasi dilakukan hanya jika ada audit. C. Pengawasan berbasis visual manusia. D. Berbasis data dan implementasi perbaikan oleh pihak terkait. E. Laporan pengawasan tidak disosialisasikan kepada pihak terkait. Indikator bahwa proses pengawasan dan evaluasi telah berjalan efektif adalah teridentifikasinya dan adanya tindak lanjut dari temuan secara tepat dan akurat, serta selanjutnya terjadi perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan pada kekurangan yang ditemukan. Serta indikator lainnya adalah menurunnya pelanggaran dan keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan publik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, berbasis data dan implementasi perbaikan oleh pihak terkait. Soal nomor 6. Salah satu indikator bahwa SOP suatu layanan sudah sesuai dan efektif adalah A. SOP sukar untuk diimplementasikan. B. Pegawai memahami dan menjalankan secara konsisten. C. SOP hanya dipahami oleh penyusunnya. D. SOP baru memiliki lebih banyak langkah daripada SOP sebelumnya. Dan E. SOP sengaja dibuat kompleks untuk terlihat profesional. Salah satu indikator bahwa SOP suatu layanan sudah sesuai dan efektif untuk diterapkan adalah pelayanan dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan.
Kemudian, kesalahan menjadi minim serta mampu meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah pegawai memahami dan dapat menjalankan SOP tersebut secara konsisten tanpa adanya suatu kesulitan maupun beban dalam jiwa para pegawainya. Lanjut ke soal nomor 7. Peran penata layanan operasional dalam mencegah adanya keluhan secara berulang adalah: A. Mengabaikan keluhan kecil. B. Menangani keluhan hanya jika ramai diperbincangkan. C. Mengandalkan pengalaman pribadi. D. Mencatat, memantau tren keluhan, dan melakukan evaluasi secara berkala. Dan E. Menyerahkan sepenuhnya pada unit lain. Jika keluhan datang secara berulang, itu artinya ada akar permasalahan yang belum selesai. Maka, peran dari penata layanan operasional adalah mencegah keluhan berulang, yakni memberikan pelayanan sesuai SOP sambil dilakukan pencatatan apa keluhan terbanyak yang dikeluhkan oleh masyarakat umum, kemudian bersifat responsif terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat, serta menindaklanjuti dan memperbaiki sampai pada akar masalah dari setiap keluhan yang diterima, sehingga kesalahan serupa tidak berulang lagi ke depannya. Jadi jawaban yang tepat adalah D, mencatat, memantau tren keluhan, dan melakukan evaluasi secara berkala. Soal nomor 8. Upaya proaktif lainnya untuk mencegah keluhan pelanggan adalah: A. Mengurangi interaksi dengan masyarakat. B. Menyerahkan seluruh tanggung jawab pada sistem. C. Petugas bersikap komunikatif, ramah, dan responsif. D. Menunda penyampaian informasi perubahan layanan. E. Membatasi jumlah layanan yang tersedia. Upaya proaktif lainnya untuk mencegah keluhan pelanggan adalah memberikan informasi layanan secara jelas, komunikatif, dan transparan. Melakukan sosialisasi prosedur sejak awal, serta memastikan pelayanan berjalan tepat waktu dan responsif sesuai kebutuhan dari masyarakat. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah petugas bersifat komunikatif, ramah, dan responsif terhadap semua keluhan dan kebutuhan masyarakat. Soal nomor 9. Indikator bahwa penanganan keluhan pelanggan telah dilakukan dengan baik adalah: A. Keluhan tidak dicatat agar tidak menambah beban kerja. B. Keluhan ditindaklanjuti tepat waktu dan pelanggan memperoleh solusi yang jelas. C. Penanganan dilakukan hanya jika keluhan viral. D. Pelanggan diminta memahami kondisi instansi tanpa solusi. E. Keluhan hanya dijawab secara lisan tanpa dokumentasi. Indikator bahwa penanganan keluhan pelanggan telah dilakukan dengan baik adalah keluhan ditindaklanjuti secara cepat dan hingga tuntas. Pelanggan merasa didengar dan merasa puas dengan adanya tindak lanjut tersebut, serta
ditandai dengan tidak terjadi keluhan yang sama secara berulang dengan menghadirkan solusi pada akar permasalahan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Keluhan ditindaklanjuti tepat waktu dan pelanggan memperoleh solusi yang jelas. Rechannel mau umumin kalau channel ini punya produk rekomendasi yang bisa membantu proses belajar dan keseharian kalian. Kalian bisa intip produknya dan pilih yang paling cocok untuk kalian. Rechannel akan sangat senang kalau kalian cocok dengan produknya dan membelinya. Berikut ini adalah kuis pada video sebelumnya. Mari kita jawab bersama-sama. Salah satu bentuk teknologi modern yang paling efektif digunakan untuk manajemen antrian dalam pelayanan publik adalah A. Pencatatan manual di buku tamu. B. Pengaturan antrian secara lisan oleh petugas. C. Papan tulis untuk menulis urutan antrian. D. Menggunakan kartu antrian kertas tanpa sistem. E. Sistem antrian digital berbasis nomor elektronik. Salah satu bentuk teknologi modern yang paling efektif digunakan untuk manajemen antrian dalam pelayanan publik adalah menggunakan sistem antrian elektronik, baik yang berbasis pada aplikasi atau mesin tiket digital, yang memungkinkan pengaturan nomor antrian secara otomatis, transparan, dan efisien. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Sistem antrian digital berbasis nomor elektronik. Berikut ini adalah kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Dari sisi penata layanan operasional, tujuan penggunaan self-service kios adalah A. Mengurangi pengawasan pelayanan. B. Membuat layanan bergantung pada teknologi tanpa kontrol. C. Menggantikan seluruh fungsi pelayanan manusia. D. Menambah pekerjaan administratif manual. E. Memudahkan pengelolaan layanan dan pengumpulan data pelayanan. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban dari kuis ini di kolom komentar, dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat.